Dari ayat 14 tadi, Ali Imran, kita dapat apa? Ada 3 yang menjadi perhiasan manusia. Yang pertama apa? Pasangan. Yang belum berpasangan belum berhias sebenarnya. Nah, anak muda yang kedua apa? Keturunan. Yang ketiga, kekayaan dalam berbagai bentuk. Pernah enggak bapak dan ibu-ibu terfikir kenapa 3 ini disebut oleh Allah beriringan? Karena 3 ini tidak bisa dipisahkan. Sulit memisahkannya. Bagaimana pasangan dengan keturunan akan dipisahkan? Entah kok ada orang berketurunan saya tidak berpasangan. Aduh ya apa itu? Dapat di jalan saja itu begitu. Jelas itu perbuatan maksiat. Kemudian agar pasangan dan keturunan ini bisa hadir dalam kehidupan dengan baik, harmonis, bisa membangun bersama cita-cita, perlu tidak ada kekayaan dan finansial? Perlu. Perlu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu pernah pula tidak merenung dari urutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang terakhir? Coba perhatikan. Yang terakhir mana? Kekayaan. Tapi anehnya, ketika orang mencari pasangan, mana yang pertama? Mana biasa yang pertama? Jadi tidak heran kadang orang zaman sekarang ini bukan mencari pasangan untuk berkehidupan berturunan, tapi mencari mitra bisnis dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau kita renungkan ayat ini kan sudah banyak petunjuk itu yang dapat. Allah sebutkan pertama An-Nisa, pasangan. Apa lagi? Al-Banin, keturunan. Baru kemudian Al-Qanatiril Muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Kekayaan semuanya. Nah, berarti ketika kita membangun suatu rumah tangga, mestinya kekayaan ini bukan paling depan menjadi pertimbangan. Tapi bukan tidak penting. Bukan tidak penting. Tandanya penting disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan itu hiasan. Yang pertama, catatannya dari ayat ini. Diurut oleh Allah Subhanahu wa taala An-Nisa, Al-Banin, Al-Qanatir Al-Muqantara min al-dhahabi wal fiddah dan seterusnya sampai Al-Hars. Berarti di dalam membangun rumah tangga, yang pertama sekali itu yang harus dicari itu istri. Wanita itu mencari suami. Itu yang menjadi utama. Itu makanya dalam ayat wa khalaqa minha zawjaha. Setelah itu wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah,
Coba perhatikan lagi ayat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qanatil muqantara, ketika kepada An-Nisa Allah tidak sebutkan spesifiknya. Sebut An-Nisa. Tidak disebutkan nisa yang kaya kah, yang miskin kah, yang cantik kah, yang kurang cantik kah. Tidak. Al-Banin juga tidak disebut laki-laki kah, perempuan kah. Kata Banin mencakup keduanya. Tetapi pada Al-Qanatiril Muqantara yang ditafsirkan oleh para ulama, sebagian ada berasal dari qintar. Qintar itu ada yang mengatakan 1200 auqiyah. Ada yang menafsirkan jumlah harta yang banyak yang tidak terhitung. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperincinya. Dijelaskan oleh Allah spesifikasinya dan macam-macamnya. Apa itu? Al-zahab, emas, al-fiddah, perak, al-khail, musawwamah, kendaraan atau kuda-kuda yang mahal, al-an'am, ternak, wal-hars, tanaman. Ada 5 disebut. Apa maksud dibalik itu semua? Itu menandakan memilih pasangan itu sebenarnya dengan satu pilihan. Tapi mencari kekayaan dengan berbanyak bagai ragam pilihan. Jadi mencari pasangan hanya satu pilihan. Artinya apa? Orang memilih yang akan menjadi pasangannya di dalam kehidupannya. Dia tidak memilih alasan lain, karena yang lain itu sudah masuk di dalamnya. Tetapi ketika Allah sebutkan kecintaan syahwat kepada harta, Allah sebutkan beragam. Nah, hari ini begitu ringannya orang memilih pasangan seperti mencuba-cuba. Kalau cocok, sesuai, lanjut. Kalau enggak, coba perhatikan yang jadi tuntunan orang sekarang ini kan bukan Al-Quran ini, tapi tontonan. Melihat para selebriti kawin carai, nyolah merasa jadi selebriti lah. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Jadi apa yang harus dibangun dahulu sebelum kita membangun hidup berumah tangga? Yang pertama adalah jangan berhenti pada batas berumah tangga itu dibangun hanya dalam perkara manfaat selama hidup. Jangan. Tapi akan berlanjut manfaat itu sampai setelah kematian. Apa contohnya tadi? Kewarisan. Dan belum lagi kita berbicara kelak ketika di hari kiamat kelak, bahwa masing-masing manusia yang berpasangan di dunia juga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika dihadapkan kepada beliau di dalam mimpi, beliau melihat wanita yang akan menjadi istri beliau, itu Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Jibril? Ini adalah zaujatu, istri engkau di dunia dan di akhirat. Nah, artinya apa? Rumah tangga yang hanya berfikir sebatas manfaat kehidupan saja,
tidak sampai memikirkan bahawa rumah tangga ini akan berketerusan kelak sampai di akhirat, hidup setelah mati, itu hanya akan terjerat oleh apa? Oleh material. Akan terjerat oleh itu. Rumah tangga akan harmonis kalau banyak piti. Itu pun tak sadonyo. Kurang piti, berserak rumah tangga. Bahkanlah ada piti pun tak aja. Kenapa? Karena orientasi berumah tangga bukan orientasi ukhrawi, tapi orientasinya orientasi duniawi. Itu yang harus diperbaiki di dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita berbicara tentang bagaimana pondasi dasar membangun rumah tangga, yang kedua yang perlu dibicarakan adalah bahwa berumah tangga itu bukan berarti berubah status yang mendasar. Status menikah dan tidak menikah itu adalah status tambahan. Kenapa? Karena ada sebagian orang sebelum menikah berprinsip bahwa dia masih bebas. Satu masih gadis, yang satu masih jaka. Mereka menganggap bahwa mereka belum ada keterikatan. Kan itu yang sering muncul. Nah, kalau orang berfikiran seperti itu, maka rumah tangga itu akan menjadi penjara bagi dia. Nah, itu akibat status tadi itu. Status di KTP kok. Yang gadis kawin, gitu kan. Sehingga banyak orang yang berfikir kalau telah dia berumah tangga baru dia terhambat untuk melakukan berbagai hal yang menurut dia ketika dia masih gadis, ketika masih bujang, tidak menjadi hambatan dia. Akhirnya seseorang masuk dalam berumah tangga dengan konsep pemikiran seperti itu. Pernah mencelik kambing diirik kayu. Nah, serupa itu lanjut tu. Dia merasa berumah tangga itu adalah ikatan dia. Nah, yang seperti ini akan berisiko menimbulkan apa? Menimbulkan kebosanan, menimbulkan beban. Jadi dia tidak menjalani kehidupan itu dengan alami. Nah, yang seperti ini mudah terlepas dari ikatan rumah tangganya. Makanya lebih kadang galaknya jo kawan reuninya daripada yang jelakinya. Kenapa? Karena rumah tangga menjadi beban dan tidak akan bertemu bagi orang itu seperti yang dikatakan. Ada Nabi mengatakan, baiti jannati, katanya, rumah tanggaku adalah surgaku. Paka serugo ketika hidup berumah tangga, ko baban harus disandang ke berbagai macam. Jadi orang tersebut akan hidup di dalam suatu ikatan yang menurut dia hanya akan membebaninya dan dia akan menjalani secara keterpaksaan. Nah, siapa yang betah bertahun-tahun merasa serupa itu? Nah, suatu saat ketika lapeh dari kendali dan kontrol meledak gitu. Nah, berarti ada prinsip kedua
yang harus ditanamkan dalam diri ketika berumah tangga, bahwa ini bukanlah penjara. Ini bukanlah beban, tetapi adalah peran yang harus dijalankan sebagai hamba Allah. Nah, peran itu orientasinya tetap ukhrawi, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu janji Allah. Suami yang bertanggung jawab pada istrinya, anak keluarganya, infak yang dia keluarkan atau nafkah, itu sama dengan fi sabilillah. Istri yang taat kepada suaminya, itu merupakan jalan bagi dia untuk menjangkau surga. Artinya apa? Di samping orientasi duniawi harus dihilangkan, yang dikedepankan adalah orientasi ukhrawi, terus duniawinya terbawa. Siapa yang menginginkan akhirat, dia dapat dunia. Tapi siapa yang menginginkan sebatas dunia, dia akan kehilangan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, berhentilah menganggap rumah tangga itu adalah sebagai apa? Sebagai beban, sebagai penjara status. Enggak ada orang yang baru saja bercerai dengan pasangannya enggak tangguang, merentiang suuk, merentiang kida, menjongkek ke ilia, menjongkek kemudian bakok coikon aku, dan enggak belaki le dulu, belaki yo tambek. Begitu juga yang laki-laki. Ada pasangan itu mestinya meredakan mata yang jelalatan, nafsu yang liar. Makanya kalau ada orang di tengah jalan melihat mungkin wanita lain yang membangkitkan syahwatnya berbagai macam, pulang dia ke rumah bertemu dengan istrinya supaya reda. Itu bermakna apa? Bahwa rumah tangga bukanlah beban, bukanlah penjara yang membatasi gerak orang, karena seseorang muslim yang baik, dia sudah terbatas oleh imannya dan keislamannya lebih dahulu. Dia bukan status sebagai suami, sebagai istri itu yang menghambatnya, tapi apa yang membatasinya adalah keyakinannya, keimanannya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang nanta suruh jenang ketujuh, kemudian ditagahkan ateh nan ndak suko, barek ndak jadinya dah. Nya disuruh, sebenarnya nak kasih tujuh, beban ndak? Ndak. Nya ditagahan sesuatu, nya ndak jo ketujuh deh nya dah. Barek ndak? Abang kok rumah tangga menjadi barek? Karena sebelum berumah tangga tu nang ketujuh tu nan dilarang. Enggak mengerajo nan disuruh. Nah, ketika rumah tangga menuntut untuk awak mendisiplinkan diri, akhirnya apa? Tambek selero. Nah, itulah yang menjadi beban. Nah, karena itu memperbaiki diri sebelum berumah tangga itu perlu. Tidak cukup je ceramah BPMP doh. Tapi seseorang
harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu untuk istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam rumah tangga kalau dibangun dengan tujuan ukhrawi, maka tentu di dalam hidup berumah tangga ini tuntunan syariat harus dijalankan. Satu sama lain harus saling mengingatkan. Itulah yang pasangan. Nah, ketika dia telah terlatih sebelum berumah tangga mantikan tagah, mengerajukan suruh, maka dalam rumah tangga tidak akan menjadi suatu beban dan penjara bagi dia. Kenapa? Karena itu yang ketujuh. Nah, kenapa ini penting? Karena yang paling berkesan dan berbekas kepada anak keturunan adalah perangai dan perilaku kedua orang tua. Jadi ibu bapa tidak pandai menceramai anak, tidak masalah dah. Tapi pandai menunjukkan kerajo baik ke mereka, mencontohkan kerajo elok di hadapan mereka. Itulah pelajaran yang paling berharga itu. Kan tak sadu awak pandai berceramah, tak sadu awak pandai menyusun kata-kata bernasihat, tetapi seluruh awak bisa mengerajokan dan elok. Perbuatan baik yang dilihat oleh anak dalam umur mereka lebih suka meniru, mencontoh, mentauladani, itu akan berbekas. Itu makanya takwa kedua orang tua akan membias kepada anak. Nah, dari situ baru kita tahu kenapa orang tua mendapatkan pahala dari kesalehan anak. Terlepas dia mendoa tidak mendoa. Waladun salih, anak yang saleh. Yad'u lahu ini hanyalah bagian dari bentuk kesalehan. Ada yang bertanya, amo tak pernah majan anak solat, tapi apa lai pernah lai nak acok melakukan solat di mukonya. Lai itu pengajaran itu. Lai pernah pak menunjukkan meninggalkan memakanan haram nan halal dimakan. Tahu anak. Lai, tapi amo nak ceramahnya. Tidak usah dah mengecek babuat serba itu. Itu pendidikan. Jadi pendidikan kau jangan dikecekkan dengan naratif dengan narasi saja. Tidak. Pendidikan yang paling efektif itu adalah qudwah, ketauladanan. Nah, itulah makanya takwa orang tua itu berpengaruh kepada anak. Jadi, ada dua tu prinsip. Pertama, bangun rumah tangga yang berorientasi ukhrawi, tidak hanya berbatas duniawi. Yang kedua, hilangkan falsafah Assalamualaikum yang menganggap bahwa rumah tangga itu kurungan, beban. Tidak. Rumah tangga itu adalah peran yang harus dijalankan dan dilalui oleh seorang hamba Allah dan tidak bisa dibenci. Siapa yang membencinya berarti membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolak atau membenci sunnah Nabi, apa kata Nabi? Falaisa minni, tidak bagian dari. Yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah membayangkan rumah tangga itu sepi dari ujian. Jadi kalau ada orang rencana berumah tangga data sejalannya, pokoknya harmonis sepanjang hari, tak ada berselisih faham, tak ada bertikai. Ambo rasa di dunia ndak kata suara tu. Mungkin dan serupa itu rumah tangga di akhirat nanti itu. Nah. Karena itu persiapkan diri sebelum berumah tangga menghadapi berbagai persoalan. Tapi ingat,
menghadapinya dengan apa? Dengan kedewasaan, ar-rusdu. Tidak cukup aja dengan kecerdasan. Kalau kecerdasan menghadapi masalah rumah tangga itu menjadi panggung seminar setiap pagi de petang tu. Dan surang cadik, dan surang hebat. Berdebat pagi berdebat, malam berdebat. Lado anak jadi moderator bakul itu.